Hai Silultuber. Biasanya tanaman bisa tumbuh dan berkembang biak dengan mengambil unsur hara dari dalam tanah. Namun ada pengecualian untuk sejumlah tanaman-tanaman berikut ini. Kalau biasanya ada hewan pemakan serangga, maka ada juga tanaman pemakan serangga ya guys. Tumbuhan pemakan serangga ini disebut tumbuhan karnivora. Dalam praktiknya, tumbuhan karnivora ini memiliki bentuk daun atau bunga yang sedemikian rupa sebagai jebakan serangga. Di dalam daun atau bunga tersebut terdapat cairan mematikan untuk melumpuhkan mangsanya. Untuk mengenal lebih lanjut soal tumbuhan karnivora, mari tonton terus video ini sampai habis. Venus flytrap. Tumbuhan karnivora yang akan kita lihat pertama adalah Venus flytrap. Tanaman ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang menjadi momok bagi para serangga. Satu Venus biasanya memiliki sekitar 6 batang dengan daun berengsel. Daun-daun ini dilapisi dengan gigi dan menyatu dengan rahang yang mirip dengan cangkang. Venus biasanya memikat serangga dengan lapisan kemerahan di daun dan dengan mengeluarkan nektar yang harum. Saat serangga hinggap di rahang penangkap tersebut, ia tak langsung menyerang. Rambut sensorik yang disebut trikoma di bagian dalam kelopak pada dasarnya menghitung pergerakan serangga. Harus ada setidaknya 2 gerakan dalam 20 detik atau kelopak bunga tidak akan menutup. Saat mangsa sudah terperangkap dalam jebakan, cairan pencernaan akan dimasukkan ke area mulut dan mereka mulai menghancurkan serangga. Setelah 5 hingga 12 hari, Venus akan terbuka kembali dan bagian-bagian serangga yang tidak dapat dicerna akan rontok. Lili kobra. Penamaan lili kobra berasal dari wujudnya yang mirip seperti ular kobra dengan tubuh di bagian kepalanya. Lili kobra adalah tanaman-tanaman endemik daratan Amerika yang tersebar di negara bagian California dan Oregon. Tanaman ini pertama kali ditemukan oleh William de Breckenridge di kawasan Gunung Shasta pada tahun 1841. Lili kobra memiliki ukuran tinggi sekitar 20 hingga 60 cm. Bahkan mampu mencapai tinggi hingga 100 cm dengan diameter batang sekitar 15 hingga 20 mm. Untuk menjebak mangsanya yang berupa serangga, lili kobra memanfaatkan aroma wangi dari bunga yang akan memancing serangga untuk mendekat. Setelah serangga mendekat, pasti mereka akan mencari asal bau wangi dan akhirnya masuk ke dalam kantung perangkap. Serangga yang terjebak kemudian mencari jalan keluar dengan menjejak di sekitar bintik putih yang meneruskan cahaya dari luar. Setelah itu, serangga jatuh ke dalam kantung penjebak yang berisi cairan asam lemah dan bakteri pembusuk. Kantong semar. Kantong semar mungkin sudah tidak asing di telinga kita ya. Tanaman pemakan serangga ini bisa ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Kantong semar hidup di tempat-tempat terbuka atau agak terlindung yang miskin unsur hara dan memiliki kelembapan udara cukup tinggi. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang memakan serangga dan hewan-hewan kecil. Banyak yang menyangka kantong pada tumbuhan ini merupakan bunganya, padahal kantong ini merupakan daun yang sudah termodifikasi. Kantong ini berfungsi untuk menangkap serangga dan hewan-hewan kecil lainnya. Kantong khusus pada tumbuhan kantong semar ini dilapisi oleh lilin yang sangat licin, sehingga menyulitkan serangga yang sudah terperangkap dalam kantong ini untuk naik dan keluar. Kantong ini juga menghasilkan cairan asam yang bernama proteolase yang berfungsi untuk mencerna kerangka keras dan daging serangga. Bentuknya terbilang unik, mengantong dan membulat pada bagian ujungnya. Ada yang bilang mirip tokoh pewayangan, semar dengan perut buncitnya. Karena itulah tumbuhan ini diberi nama kantong semar.
Drosera. Apakah kalian pernah mendengar tumbuhan bernama Drosera? Mungkin ada yang belum ya. Karena Drosera banyak ditemukan di daerah rawa-rawa atau tanah berlumpur di wilayah Australia dan Afrika Selatan. Drosera ini biasa juga dikenal dengan nama sundew. Nama Drosera berasal dari bahasa Yunani, yakni drosos, yang berarti embun. Seperti namanya, jika dilihat tanaman ini seakan-akan berembun. Namun kalian harus hati-hati kalau ingin menyentuhnya. Itu karena yang tampak seperti embun di pucuk-pucuk Drosera itu sebenarnya bukan embun, melainkan mucilage. Mucilage adalah lendir kental dan tebal yang sangat lengket. Mucilage inilah yang berfungsi untuk memerangkap mangsa. Biasanya serangga yang tertarik pada Drosera akan hinggap di tubuhnya dan tidak akan bisa membebaskan diri dari perangkap lendir yang sangat lengket. Serangga yang terperangkap biasanya akan segera mati karena kehabisan tenaga dan kelaparan atau karena tenggelam ke dalam lendir Drosera. Serangga yang mati ini menjadi makanan bagi Drosera karena tumbuhan karnivora ini memerlukan mineral yang ada dalam tubuh serangga. Butterwort. Butterwort sering dikenal juga sebagai pingicula. Tumbuhan pemakan serangga yang satu ini berukuran sekitar 7 cm. Kelopak-kelopak daunnya bertumpuk dan tersusun rapi bagaikan bunga teratai. Pada umumnya, daun butterwort berwarna hijau cerah, tapi beberapa tumbuh dengan semburat warna merah. Butterwort merupakan salah satu tumbuhan pemakan serangga yang memiliki satu bunga pada periode tertentu. Permukaan daunnya memiliki cairan lengket untuk menjebak semut. Setelah berhasil menjebak semut, butterwort akan mengeluarkan zat lain untuk mencerna nutrisinya. Oleh karena itu, tumbuhan pemakan serangga yang satu ini cocok sekali diletakkan di dapur untuk mengusir semut agar tidak mengerumuni bahan makanan kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.